Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu zuhur di Masjid Al-Jihad yang berbahagia. Kembali kita berjumpa dalam kajian tafsir di siang hari yang berbahagia ini, dan di pertemuan yang lalu telah kita awali pembahasan tentang surah Yusuf hingga ayat ke-6. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, surah Yusuf dari awal hingga akhir bercerita tentang sosok sentral, itulah Nabi Yusuf alaihi salam. 110 ayat yang kemudian memungkinkan bagi kita untuk membaginya menjadi 6 episode dari kehidupan Yusuf As-Siddiq, seorang yang jujur. Telah kita awali pembukaan surah ini, dan episode pertama dari serangkaian episode tentang kisah Yusuf alaihi salam, tatkala Yusuf bermimpi dan kemudian dia ceritakan mimpinya kepada ayahnya Yakub alaihi salam. Hari ini kita akan masuk ke bagian pembuka dari episode kedua. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Allah katakan, sungguh telah ada pada sosok Yusuf dan sosok saudara-saudaranya ayat, tanda-tanda, lis-sa'ilin, bagi orang yang menginginkan mencari kebenaran. Para hadirin rahimakumullah, kehidupan bersaudara, kehidupan yang indah. Karena bagaimanapun juga, terlepas mungkin seseorang memiliki konflik, memiliki perbedaan pandangan, bahkan terkadang kesalahpahaman dengan saudara-saudara kandungnya sendiri. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah pepatah Arab, akhin fa inna man la akhalahu kasairin fil qitali biduni silahi. Saudara, sesungguhnya orang yang tak memiliki saudara seperti orang yang berangkat ke medan perang tanpa membawa senjata. Ini menggambarkan kepada kita, terlepas kita dan saudara-saudara kita memiliki hal yang mungkin berbeda dalam pandangan, dalam sikap, dalam sifat, dalam karakter, namun tentunya saudara-saudara kita itu merupakan orang terdekat bagi kita. Di saat kita berada dalam kondisi yang lemah, tentunya tidak ada yang lebih kita harapkan bantuan dari saudara-saudara kita. Maka dari itu dalam agama selalu hak kerabat dari kerabatnya yang lain lebih besar dibandingkan orang asing. Kita mau sedekah, dahulukan kerabat. Dan tentunya tidak ada kerabat yang lebih dekat dengan seorang lebih dari saudara kandungnya sendiri. Tapi beginilah, Allah Subhanahu wa taala abadikan kepada kita kisah Yusuf alaihi salam dengan saudara-saudaranya, ingin menggambarkan kepada kita
sebagai iktibar bagi Nabi Muhammad SAW. Nabi yang berdakwah di Mekah menghadapi dua jenis musuh. Musuh dari orang-orang jauh, tapi yang paling menyakitkan hati Nabi adalah musuh dari orang-orang terdekat. Karena siogianya orang-orang terdekat itu seharusnya menjadi pemberi support dan dukungan kepada kita. Tapi ketika orang-orang terdekat justru mengkhianati kita, menikam kita lebih dulu, maka sesungguhnya dikhianati orang dekat jauh lebih menyakitkan dibandingkan dikhianati orang jauh. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin katakan kepada Nabi Muhammad SAW, Muhammad, jangan sedih kalau ada pamanmu yang memusuhimu seperti Abu Lahab. Karena begitulah sifat dari segala perjuangan dakwah. Bukan hanya orang jauh yang memerangimu, tapi orang terdekat pun kadang-kadang mengintai kesempatan dan peluang untuk mencelakakanmu. Dan itu terjadi kepada sosok Yusuf alaihi salam. Maka dikatakan pada diri kita, ketika kita mengkaji kisah Yusuf alaihi salam, maka kita akan melihat berbagai macam persaudaraan yang ada, bahkan peluang pengkhianatan pun bisa terjadi dari orang yang paling dekat dengan diri kita. Idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Dikatakan di sini bagaimana sejarah mencatat Yakub alaihi salam memiliki dua orang istri. Istri yang tua melahirkan 10 orang anak. Istri yang muda melahirkan 2 orang anak. Yusuf bersama Bunyamin anak istri kedua, yang tentunya wafat di saat Yusuf dan Bunyamin masih betul-betul membutuhkan perhatian dari sosok orang tuanya. Maka disinilah Yakub alaihissalam menyikapi problematika yang dihadapi Yusuf dan Bunyamin. Beliau pun bagaimana mendudukkan dirinya bukan hanya sebagai sosok ayah, tapi Yusuf juga mendudukkan dirinya sebagai sosok ibu bagi kedua anak yang masih kecil. Nah, namun bagaimana sikap seorang ayah ini disalah tafsirkan oleh anak-anak dari istri pertama. Apa kata mereka? Ilqalu, ingatlah ketika saudara-saudara tua Yusuf, saudara-saudara seayah, beda mak, dan jumlah mereka itu 10 orang. Mereka berkata, la Yusufu wa akhuhu ahab ila abina minna. Si Yusuf dengan saudaranya Bunyamin terkesan lebih dicintai oleh ayah kita dibandingkan kita semua. Wa nahnu usbah, padahal kita banyak. Bahkan salah penilaian ini yang kemudian mendorong mereka sampai pada sebuah kesimpulan penting. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya ayah kita Yakub alaihissalam benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Para hadirin rahimakumullah, memang pada dasarnya rasa cinta dan kasih sayang serta perhatian orang tua kepada anak-anak diperintahkan dalam agama haruslah diberikan secara adil dan seimbang. Makanya salah satu hak anak yang paling penting dari orang tuanya apa? Sikap adil orang tua, khususnya keadilan dalam hal-hal yang sifatnya material. Kalau anak pertama dibelikan ini, anak kedua harus dibelikan juga. Pernah dulu ada seorang sahabat Rasulullah namanya Bashir, ingin memberikan
beberapa petak kebun kepada putranya yang bernama Nu'man. Dia datang kepada Rasulullah. Rasul, tolong kau menjadi saksi. Aku ingin hibahkan kebun ini untuk anakku Nu'man. Rasulullah bertanya, apa semua anakmu ada kau berikan juga kebun seperti Nu'man? Enggak, cuma untuk Nu'man saja. Ketika itu Rasulullah berkata, kalau begitu aku tak mau bersaksi atas tindak kezaliman, kata Rasul. Nah, jadi ini menggambarkan kepada kita para hadirin, sikap orang tua dalam memberi, dalam membela, dalam perhatian, dalam komunikasi. Ini kadang-kadang tanpa disadari dapat menimbulkan kecemburuan di tengah-tengah para anak. Walaupun sebenarnya terkadang seorang itu tidak berniat untuk membeda-bedakan di antara anak. Makanya pernah ditanya seorang yang bijak, siapa yang paling kau cintai dari anak-anakmu? Beliau jawab, yang paling kecil sampai dia besar, yang merantau sampai dia pulang, yang sakit hingga ia sembuh. Artinya apa? Terkadang perhatian dan kasih sayang yang diberikan tanpa disadari terfokus kepada mana yang dinilai oleh orang tua kondisinya lebih membutuhkan. Bukan berarti orang tua ingin membeda-bedakan di antara anak, tidak. Tapi kalau ada 4 orang anak, satu sakit, tentunya di saat anak yang keempat itu sakit, perhatian lebih besar. Kalau ada anak 4 orang, satu paling kecil, tentunya perhatian kepada yang kecil besar sampai dia mampu mandiri. Ketika di antara anak ada yang merantau, mungkin studi sampai keluar pulau atau sampai keluar negeri, maka dia pun dicintai dan dirindukan sampai dia pulang. Begitulah potret. Maka dari itu, ini menggambarkan kepada kita. Bayangkan sosok Yakub saja yang begitu adil kepada anaknya, berpotensi sikapnya disalahpahami oleh para anaknya. Bagaimana pula kalau kita bersikap terang-terangan membeda-bedakan di antara anak kita? Para hadirin, memang berbuat adil ini ada 2 bagian. Berbuat adil dalam perlakuan dan berbuat adil dalam kasih sayang. Ya. Kalau dalam hal pembagian materi, ini mudah untuk berbuat adil. Kalau satu anak dikasih mobil, maka anak lain pun kasih mobil juga. Jangan satu nikah dikasih tanah, yang kedua tak dikasih. Ini namanya memperlakukan dengan tidak adil. Kalau satu diberikan modal usaha, maka yang lain pun perlu juga diberikan modal. Ya. Tetapi yang paling bahaya dan paling sulit untuk kita kendalikan adalah berbuat adil dalam cinta dan kasih sayang. Kenapa? Yang namanya hati itu tidaklah hati disebut dengan qalbu kecuali karena sifatnya yang suka bolak-balik. Artinya apa? Kita sangat sulit untuk mengontrol. Ya, kalau ada satu anak rajin, ya, satu anak sangat patuh, itu kecenderungan orang tua otomatis sayang sama anak itu. Walaupun secara perlakuan mungkin dia juga tidak membeda-bedakan. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW dalam konteks bersikap adil di antara para istrinya, udah seadil mungkin pun Nabi Rasulullah tetap berdoa, Allahumma hadza qasmi fima amlik fala tuakhidni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah keadilan semaksimal mungkin yang bisa aku berikan. Jangan kau hukum aku dengan sesuatu yang tak mampu kuberikan. Jadi ini menggambarkan pada kita satu sikap perbuatan orang tua yang membeda-bedakan anak, ini laksana api dalam sekam yang akan menjadi bom waktu, meledak di saat kita tak pernah menduganya. Dan inilah yang terjadi pada abang-abang Yusuf
di mana hasad, dengki sebagai penyakit hati, inilah yang menyebabkan dua anak Adam saling bunuh-bunuhan. Qabil membunuh Habil karena dengki. Dan penyakit yang sama menjadikan saudara seayah tega membuang atau membuat konspirasi jahat yang korbannya itu justru adik seayah mereka sendiri. Para hadirin rahimakumullah, apa yang terjadi? Akhirnya 10 orang tadi pun berkumpul untuk membuat sebuah kesepakatan jahat. Uqtulu Yusuf. Sebagian dari yang 10 orang mengatakan, udah kita bunuh aja si Yusuf. Sedangkan yang lain mengatakan, awitrahuhu ardan. Sebagian yang mengatakan, udah kita buang aja dia. Gak usah dibunuh, tapi dibuang ke tempat yang jauh. Untuk apa? Yakhlulakum wajhu abikum. Yakhlulakum wajhu akhikum. Supaya wajah Yusuf tak jumpa lagi sama ayah kita. Kalau ayah kita tak lihat lagi wajah Yusuf, maka kita akan mendapatkan perhatian yang seharusnya. Para hadirin rahimakumullah, lihat bagaimana hasad dan dengki itu bermain dalam hati manusia. Makanya tidak mengherankan kalau Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk meminta perlindungan kepadanya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, kami minta perlindungan kepadamu. Dari apa? Dari kejahatan orang yang dengki ketika dengkinya itu mendorongnya berbuat kejahatan. Kita nggak pernah tahu. Ya. Kadang-kadang yang dengki siapa? Bukan orang jauh, orang dekat. Ketika mereka melihat nikmat untuk si fulan kok lebih banyak daripada nikmat untuk kita. Kenapa si fulan lebih sukses sedangkan kita tak sukses? Kadang-kadang justru dengki ini bisa muncul. Kedengkianlah yang membuat mereka mengatakan uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. Awitrahuhu ardan. Atau minimal kita campakkan kemana dia? Tempat yang jauh. Yakhlulakum wajhu abikum. Supaya ayah kalian tidak nampak lagi wajah Yusuf. Sehingga lewat konspirasi jahat ini mereka harapkan ujung-ujungnya nantikan ayah kita itu akan sayang balik sama kita. Para hadirin rahimakumullah, apa yang terjadi? Mereka menutup kesepakatan jahat itu dengan kata-kata yang begitu licik. Mereka katakan, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Nanti setelah kita bunuh Yusuf, setelah kita buang dia, apapun keputusan yang kita ambil, kita bertobat habis itu. Agar kita menjadi orang soleh. Para hadirin, betapa banyak di antara manusia sekarang berpikir seperti berpikirnya saudara Yusuf. Udah, korupsi aja, nanti kan tobat. Udah, mencurang saja, habis itu kan tobat. Udah, fitnah saja, nanti kan tobat. Udah, berzina saja, nanti kan tobat. Seakan-akan kitalah yang memiliki pengetahuan yang pasti tentang kapan ajal itu tiba. Dan seakan-akan taubat itu sesuatu yang ringan dan mudah. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Yang mungkin diterima taubatnya di sisi Allah adalah orang yang berbuat kesalahan karena ketidaktahuan. Makan riba dia, sebelumnya nggak tahu, oh rupanya itu riba. Saya nggak tahu sebelumnya, karena nggak tahu Allah bukakan untuknya pintu tobat. Tapi kalau dari awal dah tahu dia, udahlah nggak apa-apa riba itu, nanti kan bisa tobat. Lihat, bandingkan dua potret orang berbuat dosa
dengan perencanaan, dengan pengetahuan, bahkan sudah tahu yang dibuatnya itu tidak baik, kemudian dia rencanakan, nanti kalau umur-umur sekian aku tobat. Apakah kemudian taubat akan terjadi dari orang yang demikian? Nah, ini angan-angan manusia, Bapak Ibu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib. Artinya apa? Orang yang memang merencanakan berbuat dosa yang dibangun atas kesadaran dan pengetahuan dengan dalih nanti kan bisa tobat. Pada umumnya yang demikian itu tak akan berakhir dengan tobat. Ya, karena kalau kita sudah merencanakan dari awal, ya, seperti dikatakan oleh abang-abang Yusuf, udah nggak apa-apa, singkirkan Yusuf, kita dapat kesempatan emas, mendapat perhatian dari ayah kita, nanti setelah itu, barulah kita jadi orang soleh, tobat kita, supaya nutup kesalahan kita yang lama. Para hadirin rahimakumullah, ternyata diskusi panjang tadi belum juga tuntas. Qala qailum minhum la taqtulu Yusuf. Walaupun diskusi sudah berlangsung panjang, ya, perencanaan strategi sudah dibuat, tapi ternyata belum putus. Qala qailum minhum, satu dari 10 orang tadi ada yang mengatakan la taqtulu Yusuf. Janganlah kita bunuh si Yusuf. Kayak manapun juga dia ini kan adik kita. Ini menunjukkan kepada kita, para hadirin, setiap konspirasi jahat itu selalu tidak akan pernah ada kata sepakat. Mungkin orang sudah sepakat di awal, nanti kita buat begini. Tapi nanti salah satu di antara yang sepakat, dia yang akan membongkar kembali kesepakatan jahat itu. Ini sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan. Ya. Berapa banyak konspirasi yang begitu rapi disusun. Tapi setelah berlalu waktu tertentu, akhirnya konspirasi yang terselubung itu terbongkar. Kenapa bisa terbongkar? Salah satu pelakunya mengaku. Nah, ini menggambarkan kepada kita. Abangnya Yusuf mengatakan, jangan kita bunuh Yusuf. Tapi apa? Wa alquhu fi ghayabatil jub. Tapi cukuplah kita buang aja dia ke dalam sumur tua. Di tempat yang terpencil, ya, kita harapkan kalaupun dibuang ke sana, lama-lama kan mati juga. Tapi kita tak melihat langsung bagaimana Yusuf itu mati. Satu sisi ini seperti, ya, dia ingin memberikan pembelaan pada Yusuf. Yusuf berhak hidup. Tapi sebenarnya dengan melempar anak berusia di bawah 6 tahun ke dalam sumur yang lokasinya di tempat yang terpencil, sebenarnya ini adalah bentuk konspirasi yang paling jahat. Coba bayangkan, dia ingin membunuh pelan-pelan dan menyiksa korbannya. Kalau sudah dibunuh saja, udah selesai. Tapi ini bayangkan, anak yang tak mungkin memanjat, anak yang tak mungkin minta tolong, diletakkan di tempat yang sangat terpencil. Tapi apa yang terjadi, para hadir rahimakumullah? Mereka mengatakan, yaltaqithu ba'dus sayyarah in kuntum fa'ilin. Kalaupun Yusuf ini bernasib mujur dan beruntung, mungkin lewat kapilah dagang. Kalau ada yang kehausan, ambil air dari sumur tua itu. Tapi yang jelas, probabilitas dan kemungkinan Yusuf selamat itu kecil sekali. Para hadirin rahimakumullah, setelah mereka bersepakat bahwasanya mereka tak akan membunuh Yusuf secara langsung, tapi membuat sebuah konspirasi jahat, melempar Yusuf ke dalam sumur tua di tempat yang terpencil, mereka pun menyempurnakan strategi itu dengan merayu sang ayah. Ini menunjukkan kepada kita,
Yakub alaihissalam sudah punya firasat. Sudah punya firasat bahwasanya abang-abang Yusuf ini ingin mencelakakan adiknya. Makanya kalau kita ingat pada episode pertama di bulan yang lalu, ayahnya mengatakan ketika Yusuf bercerita tentang mimpinya, la taqsus ru'yaka li ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kau ceritakan mimpimu Yusuf kepada abang-abangmu. Kenapa? Nanti mereka buat konspirasi jahat terhadapmu. Ini menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi orang-orang yang beriman cahaya dalam hati mereka. Dengan cahaya itu mereka bisa melihat yang gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang. Makanya ada hadis Rasulullah yang mengatakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yara binurillah. Hati-hati kalian dengan firasatnya orang yang beriman. Sesungguhnya mereka melihat dengan cahaya yang datangnya dari Allah. Jadi ini gambaran pada kita. Tidak ada satupun yang akan terjadi di alam semesta ini kecuali Allah yang tetapkan. Dan Allah bisa bagi itu berita-berita tentang masalah itu kepada hamba yang dikehendakinya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi kemudian apa? Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Wahai ayah kami. Para hadirin, bagaimana abang-abang Yusuf ketika ingin merayu Yakub, mereka gunakan kata ya abana. Kata-kata ya abana dalam bahasa Arab ini menunjukkan makna tahabbub. Tahabbub artinya apa? Mereka merayu dengan menunjukkan kepada ayah mereka cinta kali sama ayahnya. Dan mereka cinta sekali kepada kepentingan ayahnya. Ya abana, malaka la ta'manna ala Yusuf. Ya ayah, kami perhatikan kenapa pula nampak kau seperti tak percaya pada kami untuk menjaga adik kami Yusuf. Apa kau tak percaya lagi sama kami sebagai anakmu? Kami kan anakmu juga. Kami kan abangnya Yusuf. Kenapa kau tak izinkan Yusuf pergi jalan-jalan bersama kami? Inilah dalih yang digunakan oleh abang-abang Yusuf untuk bermohon kepada ayahanda. Apa yang terjadi? Wa inna lahu lanasihun. Dan kami pasti akan menasihati Yusuf. Kami akan sampaikan kepada dia, hati-hati kalau berjalan, agar tidak kemudian menimpa sesuatu yang tidak diharapkan kepada Yusuf. Kami sebagai abang sangat peduli pada Yusuf dan kami suka memberikan nasihat kepadanya. Inilah maknanya. Tak cukup sampai di situ para hadirin, mereka juga kembali merayu. Arsilhu ma'ana ghadan. Biarkan Yusuf pergi bersama kami besok. Untuk apa? Yarta' wa yal'ab. Yarta' artinya apa? Biar dia makan yang enak. Yal'ab artinya biar dia bermain-main bersama kami. Wa inna lahu lahafidhun. Dan kami berjanji kami akan jaga Yusuf ini. Para hadirin rahimakumullah, dari konteks ayat ingin digambarkan abang-abang Yusuf ingin membawanya bermain dan bertamasya keluar kota. Kalau mereka dianggap tinggal di tempat yang padat penduduknya, maka abang-abang yang mengatakan, biarlah kami bawa Yusuf tamasya dan main-main ke luar kota, tempat yang agak terpencil, supaya dia bisa bermain di sana, supaya dia bisa makan yang enak yang tak ada di tempat di mana mereka tinggal sebelumnya.
Tapi apa jawaban Yakub alaihi salam? Qala inni la yahzununi an tazhabu bihi. Yakub berkata, sungguh sangat membuatku sedih kalau kalian pergi membawa Yusuf. Jadi ayah sekali lagi menegaskan perhatiannya, cintanya, kepeduliannya terhadap Yusuf alaihissalam. La yahzununi, apapun yang menimpa Yusuf akan membuatku sedih. Gak nampak Yusuf di rumah membuatku sedih. Wa akhafu ayyakulahu zi'bu. Kalau kalian tadi mengatakan ingin bawa Yusuf keluar kota, ke daerah ya yang bisa dikatakan terpencil, aku khawatir nanti Yusuf dimangsa pula oleh serigala. Kalau daerah perkotaan gak ada lagi serigala. Tapi kalau daerah dekat padang pasir, dekat hutan, dekat dengan tempat yang sangat terpencil, mungkin ada binatang buas yang siap untuk memangsa Yusuf. Wa antum anhu ghafilun. Bisa saja karena kalian senang sekali bermain dan bertamasya, kalian lalai untuk menjaga adik kalian nih. Yusuf masih 6 tahun, kalian sudah besar-besar. Mungkin kalian lupa untuk menjaganya nanti. Qalu la in akalahu zi'bu wa nahnu usbah inna idzal la khasirun. Ayahanda, kalau sekiranya Yusuf sampai dimakan oleh serigala, sedangkan kami ada dan kami kuat, maka kami masuk kelompok orang-orang yang merugi. Jadi para hadirin rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana rekayasa jahat ditambah dengan kesepakatan buruk, ditambah lagi dengan rayuan maut. Ini sangat efektif sekali untuk menjalankan apa yang telah disepakati. Abang-abang Yusuf begitu pandai mempermainkan kata-kata untuk menggambarkan bahwasanya apa? Mereka peduli sama Yusuf. Dan kebanyakan manusia itu mudah diperdaya oleh orang yang pandai mempermainkan kata. Makanya banyak juga kadang-kadang kita kasih kena tipu saja. Kenapa? Oleh orang-orang yang pandai cakap. Kemampuan beretorika, kemampuan berbahasa, kemampuan berkomunikasi yang apik tanpa dibarengi oleh hati yang bersih, ini senjata yang sangat berbahaya sekali. Maka dari itu dilanjutkan lagi, falamma dhahabu bihi, ketika mereka pergi membawa Yusuf ke tempat yang dituju, ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub, mereka sepakat membuang Yusuf ke dalam sumur tua di tempat yang terpencil. Wa auhayna ilaih, di momen itu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Yusuf. Wa auhayna ilaih la tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Para hadirin, bayangkan usia Yusuf ketika dibuang ke dalam sumur tua, dalam beberapa riwayat itu kurang dari 6 tahun. Tapi di momen itu Allah berikan wahyu kepada Yusuf. Bagaimana bentuknya? Apakah malaikat Jibril datang? Bisa jadi. Ataukah Allah berikan inspirasi dan ilham kepada Yusuf? Apa isinya? Yusuf, kau akan beritahukan nanti kepada abang-abangmu yang mengerjaimu ini apa yang sudah mereka buat nanti di masa depan, walaupun mereka tak sadar tentang hal tersebut. Jadi ini isyarat dan gambaran hal-hal luar biasa yang Allah tunjukkan kepada para nabi, itu namanya mukjizat. Tapi hal-hal luar biasa yang Allah tunjukkan kepada seorang calon nabi, itu namanya irhas. Pertama, Yusuf bermimpi
11 planet sujud kepada dia. Ini sudah bukti. Yang kedua, ketika dibuang ke dalam sumur, seperti ada kode dan isyarat dari Allah. Ada ilham yang diberikan kepada Yusuf. Bahwasanya apa? Abang-abangmu akan membayar untuk apa yang mereka lakukan nanti di masa depan. Kau akan kasih tahu mereka telah berbuat jahat kepadamu di saat mereka tidak menyadarinya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi ini menggambarkan kepada kita, ketika kita berbuat keburukan, maka kita sesungguhnya sedang berbuat keburukan untuk diri kita masing-masing. Ketika kita berbuat kebaikan, sesungguhnya kita sedang menanam benih kebaikan untuk kita panen bagi diri kita masing-masing. Maka dari itu, memang dalam Islam kita nggak kenal istilah yang namanya karma, ya. Tapi tentunya orang yang berbuat jahat hanya akan memanen keburukan dari apa yang dia buat. Orang yang berbuat kebaikan hanya akan memanen dari kebaikan-kebaikan yang dibuat sepanjang hidupnya. Nah, ini gambaran yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita di surah ini yang begitu luar biasa. Para hadirin, insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan episode kedua kisah Yusuf, ya. Ketika nanti konspirasi jahat ditambah lagi dengan sandiwara dan drama yang dimainkan oleh abang-abangnya ketika pulang melapor bagaimana Yusuf telah dimakan serigala. Dan nanti kita akan lihat sepandai-pandainya manusia membuat konspirasi dan perencanaan, selalu akan tampak titik-titik kelemahan dari konspirasi yang dibuat manusia. Sepandai-pandainya kita kompak untuk sama-sama berdusta, tetap nanti kebenaran itu akan tampak. Kebohongan itu akan terembus. Karena sesungguhnya Allah tegas katakan dalam Al-Quran, "Idza ja'al haq wa dhahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Ketika kebenaran datang, maka sirnalah kebatilan. Karena memang sifat batil itu adalah sirna dan tidak abadi. Mudah-mudahan pengantar ini bermanfaat untuk kita. Kita buka diskusi dan tanya jawab sebelum ditutup dengan doa. Bagi Bapak dan Ibu yang menyimpan pertanyaan, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya itu Nabi Yusuf yang dijahati sama Abang-abangnya. itu di usia berapa? Ya. Dan apakah itu termasuk ujian untuk kenabian bagi Nabi Yusuf? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa riwayat Israiliyat menyampaikan bahwasanya usia Yusuf saat dibuang ke dalam sumur tua itu diperkirakan kurang lebih 6 tahun. Tetapi kecemburuan abang-abang Yusuf kepada Yusuf itu sudah dimulai dari sebelumnya. Ya. Maka dari itu ini pembelajaran bagi kita. Ya. Dan setawar sedingin bagi Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi itu dijahati oleh pamannya Abu Lahab, Nabi udah besar, udah di atas 40 tahun. Seakan-akan Allah ingin katakan pada Nabi Muhammad, Muhammad jangan kau sedih kalau Abu Lahab menjahatimu. Itu baru hal yang biasa. Bayangkan Yusuf usianya baru 6 tahun, udah dijahati oleh abang-abangnya. Dan ini bagian dari ujian yang di dalamnya terdapat pendidikan dari Allah untuk mengangkat derajat para nabi. Ya, karena orang yang paling banyak diuji
adalah para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Para nabi adalah orang yang paling banyak dapat ujian dalam hidup. Summal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang imannya mendekati para nabi. Makin kuat iman, makin berat cobaan. Jadi makanya ini pelajaran bagi kita. Kalau dapat ujian, jangan berburuk sangka sama Allah. Boleh jadi ujian itu karena Allah ingin menaikkan kelas kita, ya, kepada level yang lebih tinggi lagi, yang mungkin mendekati level orang-orang soleh sebelum kita. Saya kira demikian. Ya. Selanjutnya, ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sangat tertarik bagaimana tentang keadilan dari seorang Nabi Yusuf Ya. kepada anak-anaknya. Nabi Yakub. Nabi Yakub. Ya. Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Ya. Artinya apa? Bahwa begitu pun baiknya niat daripada Nabi Yakub kepada Ya. anaknya, Ya. tapi karena itu tertuang dalam perilaku, Ya. maka saudara-saudara di sebelah sini membangun suatu konspirasi jahat. Ya. 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 Dan konspirasi jahat tadinya Ustaz katakan bahwa itu nanti setelah berlalu akan terbongkar. Ya. Maaf, saya ingin menyandingkannya dengan suatu pemerintahan dalam Republik Indonesia. Jika boleh, bahwa saya pernah mendengar bahwa menurut teori kedaulatan Tuhan, bahwa cita-cita rakyat itu adalah merupakan pancaran daripada cita-cita Tuhan. Ya. Artinya apa? Tidak ada cita-cita rakyat kecuali merupakan pancaran daripada cita-cita Tuhan. Artinya negara Republik Indonesia yang berpemerintah berdasarkan Pancasila harus berlaku adil kepada seluruh rakyatnya. Ya. Jangan ada suatu perselingkuhan. Ya. Tetapi apa yang kita lihat di dalam dekade sekarang ini, terasa atau tidak, di satu pihak pemerintah, walaupun bukan pemerintah, mungkin oknum pemerintah, ada berlaku tidak adil kepada para pemuka-pemuka agama. Terus terang saja kadang-kadang ada jika ceramahnya atau tausiahnya menyangkut tentang sentilan-sentilan kepada pemerintah dikatakan radikal, dikatakan ini. Tetapi kepada sebagian pihak yang beragama lain hal ini tidak kelihatan. Saya sangat tertarik kepada konspirasi jahat, yaitu yang telah terjadi di kilometer 50 Cikampek. Kelakuan seperti ini yang CCTV-nya mati itu juga mulai terbuka di dalam konspirasi jahat. Ya. Kasus Joshua. Berarti Ya. kita bisa mengambil suatu patokan bahwa tragedi kilometer 50 adalah awal daripada untuk direpresentasikan lagi kepada kasus Joshua. Ini bagaimana? Ya. Pertanggungjawaban ini Ustaz, apakah ini memang kepada wujudnya atau kepada sebagian daripada oknum? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, serapi-rapinya manusia ingin menutupi sebuah konspirasi jahat yang dibuatnya, maka busuknya konspirasi jahat itu akan tetap tercium aromanya. Dan seperti yang saya katakan tadi, walaupun mungkin para pelaku atau pihak-pihak yang terlibat di sana sudah kompak dan sepakat, ya, yang terjadi nanti ada pecah kongsi di kalangan orang-orang yang membuat kesepakatan buruk itu. Nah, maka dari itu di sini kita lihat teks-teks agama mengingatkan kepada kita, wa makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Mereka menyiapkan konspirasinya, padahal konspirasi mereka itu tidak bisa lepas dari izinnya Allah. Walaupun konspirasi yang dibuat
kalau ingin dinilai bisa melenyapkan gunung, Allah katakan. Jadi ini menggambarkan bahwasanya apa? Ya, konspirasi itu ada. Orang yang mengingkari adanya konspirasi jahat itu juga bagian dari konspirasi. Artinya pengingkaran terhadap konspirasi itu adalah bagian dari konspirasi. Nah, rencana jahat pasti ada. Tapi tentunya seiring berjalannya waktu, kebenaran akan tetap menemukan jalannya sendiri. Siapa yang bisa membayangkan ketika kita lihat pengadilan yang tak wajar, seakan-akan kasus kilometer 50 itu yang penuh terasa aroma rekayasanya ingin ditutup cepat-cepat, supaya kemudian tidak merembes kepada aktor-aktor intelektual. Kalaupun kemudian diadili hanya sekedar orang yang di lapangan, bahkan itu pun dengan rekayasa ingin dibebaskan dari hukuman. Tapi kemudian bagaimana rekayasa Allah itu berjalan? Aktor-aktor yang terlibat di sana akhirnya, sekiranya saya kira Yosua mungkin beragama Islam, mungkin tidak akan serami itu. Kembali orang mengatakan, oh ini. Tapi lihat, Allah ingin buka kenyataan dan fakta terkait hak muslim yang terbunuh secara zalim lewat dibelanya hak sosok non muslim yang juga diperlakukan secara zalim. Kalau cerita rekayasa CCTV, ini juga ada. Kasus Sambo ada rekayasa CCTV, di situ pun juga betapa cepat dibersihkan TKP untuk kemudian direkonstruksi, dibangun ulang seakan-akan tak pernah terjadi pembantaian 5 laskar tadi. Nah, ini bagian, kita belum selesai dari makarnya Allah. Dan makarnya Allah itu tanpa disadari menggunakan pemain-pemain yang juga sebenarnya bagian dari makar jahat yang dibuat itu sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana Fir'aun membuat makar. Semua anak yang lahir dari Bani Israel, laki-laki wajib dibunuh supaya tak goyang kekuasaannya. Tapi Allah jadikan Fir'aun bagian dari makarnya. Ketika Fir'aun punya istrinya meminta pada suaminya, kita tak punya anak, angkatlah anak ini jadi anak kita. Akhirnya Musa dibesarkan di istana Fir'aun. Tapi baru kapan terbalaskan makar jahat itu? Itu puluhan tahun. Makanya ketika kita melihat kasus kilometer 50 ini tidak dalam waktu dekat. Boleh jadi harus berganti dulu pemerintahan, berganti. Tapi yang jelas kebenaran tetap akan mencari jalannya. Jangan pernah kita menganggap dan mengira kita bisa tutupi kebenaran. Pertanyaannya, apakah nanti aktor-aktor intelektual yang terlibat itu akan mendapatkan balasan? Saya sangat yakin 100%. Sebelum masing-masing meninggal dunia, masing-masing dapat bagian dari balasan atas konspirasi jahat yang dibuat. Sebagaimana Fir'aun mendapatkan balasan konspirasinya. Jadi ini bukan hal yang baru. Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, buat konspirasi terhadap Islam, dia rasakan konspirasinya sendiri. Mustafa Kemal buat konspirasi terhadap Islam, dia rasakan sebelum meninggalnya konspirasinya itu. Allah Maha Adil, ada balasan menunggu di akhirat, tapi tentunya sebahagian dari balasan itu datang di dunia sebelum meninggal. Saya yakin itu. Itu aja keyakinan kita. Makanya sikap mukmin apa? Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kau sabar, kalau kau bertakwa, sedikit pun konspirasi jahat takkan mencelakakanmu, karena Allah melindungimu. Ini yang terjadi pada Yusuf. Yusuf dilindungi Allah. Kenapa? Dia pribadi sabar, dia pribadi bertakwa. Ini kunci.
Secanggih apapun konspirasi, kalau kita hadapi dengan kesabaran dan ketakwaan, Allah langsung turun tangan. Kalau Allah bersamamu, siapa yang berani menganiayamu? Kalau Allah menjadi musuhmu, siapa pula yang berani membelamu? Demikian Pak, terima kasih. Baik, para hadirin rahimakumullah, kita ya terakhir silakan belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mungkin ada satu yang ini. Yang pertama yang tadi anak-anak di suku saya itu berat memang dia ke laki-laki Ustaz, tapi karena kita beragama Islam, kita pakai keislaman, tapi saya tidak berbicara waris. Orang tua, atau saya selaku orang tua gitu Ustaz, terhadap anak laki-laki dan perempuan. Kalau untuk waris jelas ya Ustaz ya. Ustaz tadi kan konteks keadilan kan gitu ya, terhadap anak itu harus itu kan gitu. Nah, kita laki-laki, apalagi di suku kami cenderung anak laki-laki gitu. Tapi ada alasan di hati, dan itu dilakukan oleh keluarga. Apa saya ini hibah. Nah, konteksnya hibah itu kan halal, boleh kan gitu Ustaz. Jadi senjata ini di adat kami ya kan, berlebih untuk kasih laki-lakinya terlalu banyak, dia bilang hibah gitu Ustaz. Nah, jadi yang pertama saya menyikapi itu Ustaz. Jadi dia menghindar dari hukum agama kan gitu Ustaz.